Aldi menatap layar ponsel di tangannya dengan tangan gemetar. Malam itu, angin di luar terasa begitu dingin, tapi yang menggigil justru tubuhnya sendiri. Sebuah notifikasi masuk ke ponsel Nita yang diletakkan sembarangan di atas meja makan. Aldi awalnya tak berniat melihat, tapi saat matanya menangkap tulisan yang begitu mencolok, "Kangen kamu sayang, kapan bisa mantap-mantap lagi?" Hatinya langsung mencelos. Lidahnya keluh. Ia menahan nafas, lalu membuka pesan-pesan sebelumnya. Semuanya jelas. Nama pengirim, Reno. Percakapan mereka sudah berlangsung lama, dan tidak hanya sekali mereka bertemu secara diam-diam. Beberapa pesan bahkan disertai foto-foto berdua yang diambil di dalam mobil. Aldi merasa seluruh dunia menghimpit dadanya. Suara pintu terbuka memecah keheningan. Nita baru pulang, membawa kantong plastik isi belanjaan kecil. Ia tampak lelah, seperti biasanya, dengan dandanan tipis yang sedikit luntur. Saat melihat Aldi berdiri di depan meja dengan wajah kaku dan mata merah, Nita sempat terdiam. Tapi ketika Aldi mengangkat ponsel dan memperlihatkan layar padanya, tak ada reaksi panik di wajah perempuan itu. Hanya keheningan yang menyesakkan. "Jadi ini alasan kamu sering pulang malam?" Suara Aldi terdengar serak. Nita diam, lalu perlahan meletakkan belanjaan di dapur. Ia tidak menatap Aldi, hanya berdiri membelakanginya, seakan menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Aku capek, Di. Aku udah terlalu lama pura-pura bahagia," jawabnya lirih. Aldi menggernyik, tidak percaya. "Pura-pura bahagia? Kita sudah menikah 7 tahun, Nit. Kita punya anak. Apa selama ini semua cuma pura-pura bahagia?" Nita membalikkan badan. Tatapan matanya lelah, tapi tidak menunjukkan rasa bersalah. "Kamu orang baik, Di. Tapi aku butuh lebih dari sekedar kebaikan. Aku butuh perasaan yang hidup, bukan rutinitas yang membunyuh perlahan." "Dan kamu temukan itu di Reno." Aldi menahan amarahnya. Tangan kirinya mengepal, mencoba tidak terbawa emosi. Nita tidak menjawab, hanya menunduk. Lalu perlahan ia berkata, "Aku gak minta kamu mengerti, tapi aku juga gak bisa terus hidup dalam kebohongan." Ucapan itu seperti pisau. Aldi merasa hancur bukan hanya karena dihianati, tapi karena Nita berbicara seakan-akan semua ini sah-sah saja. Seakan pengkhianatan bisa dimaklumi hanya karena alasan jenuh. Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi. Aldi duduk di kursi ruang tamu hingga dini hari, sementara Nita mengurung diri di kamar. Suara kipas angin berdengung pelan, menemani kesunyian rumah yang sudah lama kehilangan kehangatannya. Di meja makan, ponsel Aldi masih terbuka. Satu pesan terakhir dari Reno terbaca jelas. "Bilang ke suamimu, dia gak akan bisa bahagiain kamu seperti aku." Dan disitulah, perlahan hati Aldi mulai berubah. Rasa cinta yang dulu begitu dalam, kini mulai retak. Tidak hancur sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat luka yang tak akan mudah sembuh. Malam itu Aldi tidak tidur. Ia hanya duduk diam, menatap langit-langit rumah, bertanya dalam hati, kapan sebenarnya semua ini mulai rusak? Pagi itu langit tampak kelabu, seakan ikut mencerminkan isi hati Aldi yang benar-benar hancur. Setelah malam penuh diam dan ketegangan, ia berdiri di ambang pintu kamar dengan tubuh lelah dan mata sembab. Suasana rumah yang biasanya damai kini terasa asing, dingin, dan penuh luka. Nita keluar dari kamar, membawa koper kecil dan tas gendong Tania. Anak mereka yang masih kecil itu tampak kebingungan. Ia menggenggam tangan ibunya erat sambil sesekali melirik ke arah ayahnya. Aldi berdiri mematung di ruang tengah, tak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menatap tas-tas itu, bukti bahwa rumah ini tak lagi utuh. "Nita, kamu yakin?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Nita menoleh, wajahnya tetap datar.
Kamu sendiri yang bilang aku keluar dari rumah ini. Sekarang aku turuti. Aku akan tinggal di rumah orang tuaku. Dan aku akan bawa Tania. Kalimat terakhir itu membuat dada Aldi terasa sesak. Ia melangkah maju, mencoba mendekati anaknya. Tania tetap anakku, Nit. Jangan bawa dia pergi. Aku nggak sanggup kehilangan semuanya, ucap Aldi dengan nada parau. Nita memeluk Tania, menghalanginya dari pelukan ayahnya. Dia butuh ibunya, apalagi sekarang. Kau bisa datang kalau aku izinkan. Aldi ingin marah, ingin membantah, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dalam hatinya masih ada sepotong cinta yang membuatnya ragu. Tapi rasa dikhianati itu jauh lebih besar. Ia menahan diri agar tidak kehilangan kendali di depan anak mereka. Suasana makin tegang. Tania mulai menangis. Bingung melihat ayah dan ibunya saling bertatapan tanpa saling mendekat. Ia berusaha melepaskan diri dari pelukan ibunya dan berlari ke arah Aldi. Ayah, suara kecil itu menyayat hati. Aldi menunduk, memeluk putrinya erat. Rasanya seperti memeluk seluruh dunia yang sebentar lagi akan lenyap. Tapi hanya beberapa detik, Nita segera menarik Tania kembali, membisikkan sesuatu di telinganya, lalu memeluknya sambil menatap Aldi tajam. Jangan buat ini makin sulit, ucap Nita sambil memalingkan wajah. Dan begitu saja mereka pergi. Pintu tertutup pelan tapi menyakitkan. Langkah kaki mereka menjauh, suara pintu pagar terbuka, lalu suara mesin taksi hidup. Aldi berdiri di sana, sendirian. Rumah yang dulunya penuh tawa, kini hanya dipenuhi gema kesepian. Ia melangkah ke ruang tamu, duduk di sofa dan menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Potret yang diambil saat liburan ke Yogyakarta 3 tahun lalu. Senyum bahagia mereka tampak sempurna. Tapi ternyata kebahagiaan di foto itu tak pernah benar-benar ada. Waktu berjalan lambat. Hari-hari setelah itu terasa hampa. Aldi pulang kerja tanpa siapa-siapa menyambut. Tak ada suara tawa kecil Tania, tak ada aroma masakan Nita, hanya keheningan dan kenangan yang menyiksa. Ia mencoba menata hidup kembali, tapi setiap malam suara tawa Tania seperti masih terdengar di lorong-lorong rumah. Dan setiap teringat wajah Nita bersama pria lain, dada Aldi kembali terasa dihantam ribuan batu. Namun yang paling sulit bukan kehilangan istri yang mengkhianati, tapi kehilangan anak yang menjadi seluruh nyawanya. Ia merasa kehilangan arah, dan dalam kesunyian yang panjang itu, Aldi mulai berubah menjadi seseorang yang bahkan tak ia kenali lagi. Hujan baru saja reda saat Aldi keluar dari tempat kerjanya. Langit masih mendung, dan angin dingin berhembus pelan di antara gedung-gedung tua kawasan industri itu. Baru saja ia melangkah ke tempat parkir, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Reno, teman lamanya yang kebetulan bekerja di klinik kecil dekat rumah orang tua Nita. Di, gue nggak tahu, lo udah tahu atau belum? Tapi Tania tadi pagi dibawa ke klinik. Demamnya tinggi banget, wajahnya pucat, ibinya panik. Detik itu juga, Aldi merasa kakinya lemas. Jantungnya berdebar kencang, pikiran kacau. Ia langsung memacu motornya menuju rumah mertuanya tanpa sempat pulang dulu. Tidak peduli bahwa ia belum makan sejak siang. Tidak peduli hujan kembali turun tipis. Tidak peduli matanya nyaris tak bisa berkedip karena air hujan bercampur air mata. Anak satu-satunya, buah hatinya, sedang sakit. Dan ia tak berada di sampingnya. Setibanya di depan rumah mertuanya, Aldi melihat pagar tertutup rapat. Rumah besar dengan halaman rapi itu tampak tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi bagi Aldi, ketenangan itu justru menyesakan. Ia mengetuk pagar beberapa kali. Pak, Bu, saya Aldi, saya mau lihat Tania, anak saya. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka.
Seorang pria tua berjalan ke arah pagar. Ayah Nita. Wajahnya datar, dingin. Tidak seperti terakhir kali Aldi melihatnya saat mereka masih akur sebagai besan. "Pulang," ucap pria itu singkat, nyaris tanpa emosi. Aldi mendekat ke pagar, menggenggam jeruji besi sambil menatap lurus. "Pak, saya mohon. Saya dengar Tania sakit. Tolong izinkan saya masuk. Saya cuma mau lihat anak saya sebentar." Mata ayah Nita menatap Aldi tajam. "Kamu sudah mengusir anak saya dari rumah. Sekarang datang dengan wajah memelas. Kamu pikir bisa semudah itu?" "Pak, ini bukan soal saya dan Nita. Ini soal anak saya. Saya ayahnya. Saya berhak melihat Tania." Suara Aldi meninggi, nyaris bergetar. Namun laki-laki tua itu tak gentar. Ia melangkah lebih dekat, lalu berkata dengan suara yang tajam seperti bilah silet. "Kamu tidak pantas menyenguk cucu saya setelah mempermalukan anak saya. Kembalilah ke lubang tempat kamu buang kami semua." Aldi terdorong ke belakang secara emosional, seperti ditampar keras oleh kenyataan. Ia menatap rumah itu dengan pandangan tak percaya. Tirai jendela tampak sedikit terbuka, seolah ada yang mengintip dari balik kaca. Aldi berharap itu Tania. Tapi tidak ada yang keluar, tidak ada suara tangis, tidak ada panggilan lembut dari putrinya. Ia mencoba memohon, mengetuk pagar lagi, menjerit, berharap ada yang luluh. Tapi tak ada satupun yang datang. Yang terdengar hanya gerimicik hujan dan suara daun jatuh tertiup angin. Lama ia berdiri di sana, hingga tubuhnya basah kuyup. Tapi tidak satupun pintu dibuka. Tidak ada tangan kecil Tania yang menyambut pelukan hangatnya. Aldi akhirnya menyerah. Ia berjalan perlahan meninggalkan rumah itu, menuntun motornya tanpa suara, tanpa semangat. Di dalam dadanya, perasaan kecewa bercampur dengan amarah. Tidak hanya pada mertuannya, tapi juga pada dirinya sendiri. Ia merasa gagal sebagai ayah, gagal sebagai suami, dan gagal sebagai manusia yang terlalu percaya pada kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah pucat Tania menghantui pikirannya. Ia tidak tahu bagaimana keadaan putrinya sekarang. Tidak tahu apakah demamnya sudah turun. Tidak tahu apakah ia memanggil ayahnya dalam kondisi lemah. Ketidaktahuan itu menyiksa lebih dari apapun. Dan disinilah titik balik itu mulai tumbuh. Sebuah amarah pelan-pelan membakar sisi paling gelap dalam diri Aldi. Amarah yang lahir bukan dari kebencian, tapi dari kehilangan. Kontrakan kecil di ujung gang sempit itu sunyi. Lampu ruang tengah menyala temaram, menyorot wajah Aldi yang duduk membungkuk di lantai, menatap kosong ke arah dinding. Di atas meja ada sepiring nasi dingin yang tak disentuh sejak sore, dan gelas berisi kopi hitam yang sudah basi. Hari-hari terakhir telah menguras seluruh jiwanya. Ia merasa seperti manusia yang dibuang. Istri yang ia perjuangkan sejak mereka masih numpang tinggal di rumah petak, kini meninggalkannya demi pria lain. Anak semata wayangnya diambil, dan ia bahkan tak diizinkan sekedar melihatnya saat sakit. Lebih dari sekadar patah hati, Aldi merasa harga dirinya dicabik-cabik tanpa ampun. Ia mencoba bersabar, tapi setiap malam kesabarannya retak sedikit demi sedikit. Ia duduk termenung berjam-jam, memikirkan semua perlakuan mertua yang seakan menganggapnya sampah. Ayah Nita, yang dulu memanggilnya anak, kini memperlakukannya seolah ia orang asing yang menjijikkan. Dalam diam, pikirannya menggelap. Ia bukan ingin membalas dengan kekerasan. Tidak, ia hanya ingin mereka merasa tak nyaman. Merasakan sedikit saja rasa sesak yang ia telan setiap malam. Aldi mulai menyusun rencana sederhana. Ia tahu rumah mertuanya berada di ujung gang yang agak lengang, dengan halaman kecil di depan pagar. Biasanya tiap pagi, ada tumpukan daun kering dan sampah plastik dari penyapu jalanan yang belum sempat diangkut petugas. Kalau asapnya masuk ke rumah mereka, mungkin mereka akan tahu rasanya sesak. Gumamnya pelan malam itu seakan membenarkan pikirannya sendiri. Keesokan harinya saat langit belum sepenuhnya terang, Aldi mengenakan jaket tua dan menutupi wajah dengan masker medis. Ia menyusuri gang-gang kecil, berjalan kaki agar tak menarik perhatian.
ia membawa korek gas dan sebotol kecil minyak tanah yang diselipkan dalam tas plastik hitam. Setibanya di depan rumah mertuanya, ia memastikan tak ada orang yang memperhatikan. Suasana masih sepi. Daun-daun kering menumpuk di bawah pohon mangga. Beberapa kantong plastik tampak sobek dengan isi berserakan. Kulit buah, potongan kertas, dan bekas pembungkus makanan. Aldi menyiramkan sedikit minyak ke tumpukan itu. Ia menyalakan korek gas dan menyentuhkan apinya ke pinggiran daun. Api langsung menyala. Awalnya kecil, hanya berupa kobaran merah yang berderak pelan, mengeluarkan asap tipis. Aldi berdiri agak jauh, memperhatikan dari balik tiang listrik. Asap mulai membumbung pelan ke arah rumah mertuanya, menembus sela pagar besi dan jendela yang setengah terbuka. Ia tersenyum getir. Dalam pikirannya, ini bukan balas dendam. Ini hanya peringatan. Bentuk perlawanan kecil dari seorang ayah yang merasa dirampas segalanya. Tapi, angin pagi mulai bertiup lebih kencang dari dugaan. Kobaran api tiba-tiba menjelat lebih luas, menyambar ke arah tumpukan plastik yang mudah terbakar. Asap menghitam, api makin membesar. Aldi melangkah mundur, panik. Ia tak membawa alat pemadam, tak membawa air, tak punya rencana B. Ini seharusnya hanya jadi gangguan kecil. Tapi kini, api mulai merambat ke pagar kayu rumah sebelah. Tidak, tidak. Aldi bergumam, matanya membesar melihat percikan api mulai menjalar keluar kendali. Panik mulai menguasai tubuhnya. Nafasnya tak beraturan. Ia melangkah cepat menjauh dari lokasi, menyelusup ke gang sempit dan berlari seperti pencuri. Tapi hatinya berdegup keras. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Aldi tak tahu bahwa bara kecil yang ia nyalakan pagi itu akan mengubah hidupnya selamanya. Api kecil yang Aldi nyalakan kini telah menjelma menjadi monster yang tak bisa dihentikan. Lidah-lidahnya menjilat pagar kayu dan semak-semak kering di samping rumah mertua, menyebar cepat ke bangunan lain yang saling berdempetan. Di dalam rumah, suasana pagi yang tadinya tenang berubah kacau. Asap hitam mulai masuk dari celah jendela dan ventilasi. Salah satu tetangga berteriak histeris, "Kebakaran! Kebakaran!" Warga berhamburan keluar rumah dengan pakaian seadanya. Anak-anak menangis, para ibu panik menalik tangan mereka menjauh dari kepungan asap. Para pria berlari mengambil ember, air, apapun yang bisa digunakan untuk memadamkan kobaran. Tapi api terlalu cepat. Kayu kering dan plastik menyulut dengan liar. Angin pagi yang tadinya hanya semilir, kini menjadi pengantar bencana. Asap tebal memenuhi lorong gang. Beberapa orang batuk-batuk keras. Di tengah kekacauan itu, suara sirina mulai terdengar. Tapi semua tahu, pemadam kebakaran tak akan cukup cepat mengatasi api yang sudah terlanjur meluas. Sementara itu Aldi berdiri di ujung gang lain, menyaksikan kepulan asap dari kejauhan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, nafasnya tersengal. Ia tak menyangka aksi kecil yang niatnya hanya untuk mengganggu, justru menyalakan neraka di tengah permukiman padat itu. Ia melangkah mundur, lalu berlari. Perasaan bersalah mulai menghantam keras dadanya. Tapi di sisi lain, ia tahu tidak akan ada yang percaya bahwa niatnya bukan membakar rumah, apalagi membahayakan orang-orang. Tapi apa artinya penjelasan jika akibatnya sudah nyata? Belasan rumah kini terbakar. Beberapa jam kemudian, barisan mobil pemadam parkir di tengah gang yang penuh lumpur dan genangan. Selang disemprotkan ke arah api, suara keras air mendesis beradu dengan bara. Asap membumbung tinggi ke langit, seperti kabut kelam yang menyelimuti seluruh lingkungan. Seorang warga berteriak, "Itu kebakarannya dari rumah Pak Suryo, rumah mertuanya Aldi." "Ya Allah, rumah saya juga habis." Tangis seorang ibu muda terdengar di antara kerumunan. Di sisi lain, aparat mulai berdatangan. Polisi mulai mengumpulkan keterangan dari saksi mata.
Beberapa warga menyebut sempat melihat seorang pria mencurigakan di dekat pagar dengan jaket hitam dan tas plastik. "Bukan orang sini tuh, tapi wajahnya kayak kenal, mirip Aldi," kata salah satu warga sambil menunjuk arah gang kecil. Kabar cepat menyebar. Nama Aldi mulai disebut-sebut sebagai penyebabnya. Tak butuh waktu lama, foto dan ciri-cirinya tersebar ke grup-grup warga dan media sosial lokal. Aldi kini bukan hanya mantan suami yang ditinggal istri. Ia berubah jadi buronan yang menyebabkan kerugian besar bagi lingkungan. Total 17 rumah hangus dilalap api. Belasan keluarga kehilangan tempat tinggal. Anak-anak kehilangan buku sekolah. Lansia kehilangan obat dan tempat istirahat. Dan di tengah semuanya, Aldi bersembunyi di tempat gelap, penuh sesal, ketakutan, dan kebingungan. Ia tak tahu harus kemana. Ia tahu kesalahan fatal telah ia perbuat, dan tidak ada jalan kembali. Namun satu hal yang ia tahu pasti, apapun alasan awalnya, kini semuanya telah terbakar habis. Termasuk harapannya untuk bisa kembali ke kehidupan lama. Ruang tahanan itu dingin dan pengap. Dindingnya kusam, berbau lembab, dan cahaya lampu neon di atas kepala menyala redup. Aldi duduk di pojokan sel, mengenakan baju tahanan lusuh, dengan wajah tertunduk dan mata yang nyaris tak lagi berkedip. Sudah 3 hari ia ditahan, tapi rasanya seperti 3 tahun. Ia masih tak percaya semua ini benar-benar terjadi. Setelah kebakaran besar yang melahap belasan rumah, aparat hanya butuh waktu 2 hari untuk menemukan dan menangkap Aldi. Beberapa saksi yang mengenali wajah dan jaket yang ia kenakan membuat posisinya tak terbantahkan. Bukti pun kuat. Sisa minyak tanah ditemukan di lokasi dan kamera CCTV warung dekat gang sempat merekam gerak-geriknya pagi itu. Ia dijerat pasal berat, pembakaran dengan kelalaian yang menyebabkan kerugian besar. Tidak ada yang mati dalam peristiwa itu, tapi nilai kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Aldi tidak bisa membela diri. Kata-katanya selalu terhenti di tenggorokan. Ia ingin bilang bahwa ia hanya ingin membuat mertuanya tak nyaman. Tapi siapa yang peduli dengan alasan seorang pria putus asa? Hari itu, ia dibawa ke ruang sidang. Kursi-kursi kayu panjang dipenuhi oleh warga yang jadi korban. Beberapa dari mereka menatapnya dengan amarah, yang lain dengan jijik. Di pojok ruangan, Nita hadir bersama pengacaranya. Ia mengenakan blus putih dan celana panjang hitam. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Di sampingnya, Tania duduk diam dalam pelukan neneknya. Ketika mata Aldi bertemu dengan mata putrinya, waktu seolah berhenti. Tania tidak menangis, tidak tersenyum. Hanya menatap ayahnya dengan tatapan polos yang tidak bisa Aldi baca. Hati Aldi seketika runtuh. Ia ingin melompat keluar dari kursi. Ingin memeluk anak itu. Ingin minta maaf. Namun yang keluar dari mulutnya hanya isak tertahan. Proses hukum berlangsung singkat. Dengan bukti kuat dan pengakuan, Aldi dinyatakan bersalah. Ia dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Ketika vonis dibacakan, Aldi hanya bisa menunduk. Ia tidak memprotes, tidak membantah. Karena jauh sebelum hakim mengetuk palu, hatinya sendiri sudah lebih dulu divonis pecundang. Namun pukulan paling menyakitkan bukan vonis hukum, melainkan keputusan Nita yang disampaikan setelah sidang. Di ruang konsultasi kecil bersama kuasa hukum, Nita menyerahkan berkas perceraian. Ia ingin berpisah secara sah dan membawa Tania sepenuhnya dalam hak asuhnya. Aku nggak bisa terus berhubungan dengan orang yang sudah menyakiti begitu banyak orang, termasuk anak kita. Ujar Nita datar, tanpa dendam, tapi juga tanpa belas kasihan. Aldi memohon. Ia memegang tangan Nita, menggigil. Nit, jangan ambil Tania dariku. Aku cuma hilaf. Aku cuma emosi. Kamu nyaris membunuh orang, Di. Dan kamu ingin aku membiarkan anak kita terus melihat ayahnya sebagai tahanan. Kalimat itu menusuk hingga ke tulang.
Aldi tahu ia tak punya pembelaan. Ia lepaskan tangan Nita perlahan, lalu ia menangis. Bukan karena takut penjara, tapi karena tahu di titik itu ia benar-benar kehilangan segalanya. Beberapa minggu setelah proses hukum berjalan, perceraian mereka disahkan. Nama Aldi dicoret dari kartu keluarga. Hak asuh anak jatuh ke tangan Nita. Rumah yang dulu ia bangun dengan susah payah, kini tinggal kenangan. Dan keluarganya hanya bisa ia lihat lewat mimpi. Di balik jeruji, setiap malam Aldi terjaga. Bukan karena gangguan napi lain, tapi karena suara batin yang terus menyalahkan dirinya sendiri. Semua karena satu keputusan emosional, satu tindakan tanpa akal sehat. Dan kini, ia tak bisa berbuat apa-apa, selain menunggu waktu berlalu perlahan. Suasana ruang tahanan itu sunyi seperti kuburan. Tak ada suara lain selain derit ranjang besi yang sesekali bergoyang dan langkah penjaga yang terdengar sayup dari kejauhan. Di atas meja kecil berkarat, Aldi duduk dengan kepala tertunduk. Di hadapannya, selembar kertas kusam dan sebuah pulpen bertinta biru. Sudah berjam-jam ia duduk di sana, memandangi kertas kosong itu. Tapi malam ini ia akhirnya tahu apa yang ingin ia tulis. Tangannya mulai bergerak pelan. Setiap huruf yang ia tuliskan terasa berat, seolah diukir langsung dari hatinya yang paling dalam. Untuk Tania, anak ayah yang paling ayah cintai. Aldi berhenti sebentar, matanya berkaca-kaca. Lalu ia lanjut menulis huruf demi huruf, kalimat demi kalimat yang mengalir seperti air mata. Ayah minta maaf, Nak. Maaf karena ayah tidak bisa berada di sampingmu saat kamu sakit. Maaf karena ayah tidak cukup kuat menahan amarah dan kekecewaan. Ayah pikir ayah bisa menghadapi semuanya, tapi ternyata ayah kalah. Bukan oleh orang lain, tapi oleh hati ayah sendiri. Ia berhenti sejenak, mengusap pipinya, lalu melanjutkan. Ayah tahu kamu mungkin belum mengerti semuanya sekarang. Tapi satu hari nanti, saat kamu besar dan membaca surat ini, ayah ingin kamu tahu satu hal. Ayah mencintaimu lebih dari apapun. Tidak ada niat ayah untuk membuatmu malu, untuk membuatmu jauh. Tapi ayah gagal menjaga diriku sendiri. Dan dari kegagalan itu, ayah kehilangan segalanya, termasuk kamu. Aldi menatap keluar jendela kecil berteralis. Di luar, bulan purnama bersinar redup. Ia teringat saat dulu sering menggendong Tania sambil menunjuk langit, mengatakan bahwa bintang paling terang adalah bintang pelindung. Tapi kini, bahkan bintang pun seperti enggan bersinar untuknya. Ayah ingin kamu tumbuh jadi gadis kuat. Jangan seperti ayah yang membiarkan amarah membutakan hati. Jangan biarkan dendam menguasai hidupmu. Dendam itu seperti api, Tania. Sekali kamu biarkan membara, ia akan melahap semuanya, bahkan cinta yang paling tulus sekalipun. Tangannya mulai gemetar. Tulisan di akhir suratnya goyah, tapi tetap ia paksakan hingga selesai. Ayah tidak tahu kapan bisa bertemu kamu lagi, tapi sampai hari itu tiba, tolong jaga dirimu baik-baik. Dan bila suatu saat kamu bisa memaafkan, ayah akan menunggu di sini dalam diam dan penyesalan yang tak akan pernah selesai. Surat itu selesai. Aldi menatapnya lama, lalu melipatnya pelan dan menyelipkannya ke dalam buku kecil berisi doa-doa dan potongan foto Tania saat usia 2 tahun. Satu-satunya benda yang masih ia simpan seperti harta karun. Malam itu Aldi tidak menangis, tapi hatinya seperti telah hancur menjadi debu. Ia sadar tak ada yang bisa dikembalikan. Tidak waktu, tidak keluarga, tidak cinta. Yang tersisa
hanya kenangan dan penyesalan yang akan menemaninya sepanjang sisa hidupnya.